Assalamualaikum semua. Pada kesempatan sore hari ini kita di mata kuliah generasi muda dan ketenagakerjaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tenaga kerja asing ya di Indonesia. Mengapa kajian ini penting? Karena memang eh, problematika ketenagakerjaan di Indonesia itu adalah salah satunya adanya tenaga kerja asing di Indonesia yang itu bisa menjadi suatu nilai tambah di Indonesia karena memberikan apa namanya eh, investasi di Indonesia, keterampilan yang baru di Indonesia. Satu sisi juga bisa menyebabkan eh, apa namanya persaingan di dalam negeri ya dengan tenaga kerja lokal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja asing? Dalam definisinya, tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia adalah warga negara asing, mereka memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sehingga memang visa yang mereka miliki untuk disebut sebagai tenaga kerja itu adalah memang visa sebagai pekerja. Apakah manfaat apa namanya tenaga kerja asing ini di Indonesia? Tentu sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita bisa melihatnya sebagai hal yang kontributif di Indonesia. Beberapa manfaat keberadaan TKA ini adalah berkontribusi pada pembentukan nilai tambah perekonomian, kemudian adanya penyerapan tenaga kerja dalam negeri, karena otomatis ketika TKA itu ada di Indonesia, salah satunya itu yang dampaknya itu adalah adanya investasi asing ya, perusahaan asing di Indonesia yang itu juga menyerap tenaga kerja dalam negeri juga. Tadi yang sudah saya sampaikan juga adanya alat teknologi. Biasanya tenaga kerja asing ini pasti membawa pengetahuan, kemudian teknologi yang berbeda dengan di Indonesia, sehingga bisa harapannya dengan adanya tenaga kerja asing ini bisa adanya alih teknologi di Indonesia. Kemudian adanya peningkatan skill sumber daya manusia di Indonesia. Peningkatan skill ini terkait dengan kemampuan tenaga kerja asing itu bisa bertransformasi karena sering berinteraksi di dalam dunia kerja sehingga harapannya bisa saling terjadi pertukaran skill ya di antara mereka. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran TKA di Indonesia dapat membantu untuk mengisi posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Nah, sehingga mereka bisa mengisi pekerjaan itu dan terjadinya skill yang bisa saling bertukar. Kemudian kehadiran TKA di Indonesia ini juga dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia karena membawa perusahaan baru, ya kan, perusahaan baru yang di situ ada pekerjaan baru bagi tenaga kerja asing itu dan juga bagi warga lokal. Nah, yang selama ini selalu apa namanya dikeluhkan bahwa minimnya tenaga kerja atau lowongan pekerjaan dengan adanya investasi asing ini itu bisa memberi pembukaan lowongan kerja baru. Akan tetapi memang mereka biasanya perusahaan itu juga membawa tenaga kerjanya ya, tenaga kerja yang berasal dari negaranya sendiri. Misalnya ketika China Root and Pride Corporation ini juga membawa tenaga kerja asing dari Tiongkok yang itu berdampak pada membludaknya tenaga kerja asing dari China di Indonesia. Nah, harus kita pahami memang jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tahun 2016 itu sebanyak 80.375 orang, meningkat tahun 2017 itu 85.974 orang, dan akhir tahun 2024 yang baru 2 tahun lalu itu tercatat 183.964 pekerja asing di Indonesia. Tentunya di tahun ini juga bertambah ya karena memang banyak dibuka investasi asing di Indonesia, sekaligus ditutup juga beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah lama beroperasional ya. Kalau teman-teman mendengarkan tahun-tahun ini itu ada Krakatau Steel ya yang perusahaan Jepang yang menutup pabriknya di Indonesia dan eh, apa namanya mem-PHK ratusan pekerja lokal. Nah, itu
digantikan dengan perusahaan baru yang membawa pekerjaan asing untuk pekerjaan tersebut gitu. Nah, maka jumlahnya TKA itu semakin meningkat dari tahun ke tahun karena perusahaannya itu apa namanya berbeda ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian kemana sih sebaran TKA di Indonesia itu? Yang harus dipahami memang yang paling banyak tenaga kerja di Indonesia itu dari China ya. Paling banyak dari China karena memang investasi asing di Indonesia itu kebanyakan dari China. Kemudian ada Malaysia sebanyak 4 ribuan, Filipina 3 ribuan, kemudian dari Australia sekitar 2 ribuan, kemudian dari Amerika Serikat juga sekitar 2 ribuan, Inggris 2 ribuan, Singapura 1.900-an ya hampir 2 ribuan. Memang yang paling banyak adalah China daratan ya yang membuka investasi asing di Indonesia. Pekerjaan mereka itu di mana aja, ada di berbagai macam sektor ya, mulai sektor jasa dan perdagangan, sektor konstruksi, sektor industri, kemudian tidak lupa pertanian dan maritim pun itu juga banyak TKA yang ada di sana. Di sektor pendidikan itu juga banyak mengundang profesor asing di Indonesia dari luar negeri ke kampus-kampus di Indonesia ya, itu juga banyak juga itu bisa jadi mereka juga mendapatkan fee ya sebagai tenaga kerja asing di Indonesia di sektor pendidikan. Kemudian di sektor pariwisata itu banyak investasi asing yang di Indonesia di kota-kota besar yang memang tujuannya wisata dan otomatis mereka akan membawa pekerjanya dari negara asalnya itu. Di samping memang tenaga kerja lokal juga yang bekerja di sektor pariwisata tersebut. Kemudian sektor jasa, tenaga kerja asing ini banyak di sektor perhubungan udara, teknologi informasi, kemudian ketenagaan yang tersebar di beberapa perusahaan, pertambangan, penunjang pertambangan, kemudian moneter atau Bapepam, pekerjaan umum, jasa non konstruksi, kelistrikan sebanyak 431 orang ya. Ini datanya selalu berubah. Kemudian ada jasa sosial karena banyak NGO yang berbasiskan internasional juga ada di Indonesia yang itu pekerjaannya juga banyak dari tenaga kerja asing. Nah, apa sih regulasi yang mengatur mereka keberadaan tenaga kerja asing ini di Indonesia? Ada keputusan Presiden nomor 75 tahun 95, ini sudah lama ya, yang sudah digantikan dengan yang baru. Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini juga mengatur hak-hak pekerja lokal di Indonesia. Kemudian ada Peraturan Menteri nomor Per 02 Men 3 2008 ya tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Yang keempat ada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, manfaat dan permasalahan yang muncul terkait keberadaan TKA di Indonesia. Dan yang paling terakhir itu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya itu kita pahami sebagai apa namanya undang-undang yang menyangkut semua ya, yang mengatur semuanya, termasuk investasi asing itu diatur di situ dan termasuk tenaga kerja asing. Jadi di situ juga ada hak-hak pekerja, kemudian apa namanya hak-hak pekerja asing juga, kemudian iklim investasi juga sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu dikenal sebagai omnibus law karena begitu banyaknya hal-hal yang diatur di dalam undang-undang itu. Kemudian apa sih regulasi dan persyaratan utama bagi TKA itu di Indonesia? Yang pertama adalah mereka harus memiliki izin tinggal dan visa. TKA wajib memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan visa bekerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, ini wajib ya, walaupun banyak prakteknya yang visanya itu adalah visa turis atau visa perjalanan yang kemudian mereka pada prakteknya bekerja. Nah, itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang apa namanya yang dilakukan oleh TKA di Indonesia. Yang pasti mereka harus memiliki itu. Kemudian ada jabatan tertentu.
WNH hanya diperbolehkan mengisi jabatan profesional, direktur, manajer, atau penasihat advisor untuk jangka waktu tertentu. Jadi memang tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk apa namanya eh, TKA ini gitu. Jadi untuk pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh warga lokal itu setidaknya atau sebaiknya perusahaan itu juga mempekerjakan pekerja lokal. Kemudian ada penghapusan IMK. Sejak adanya Perpres nomor 20 tahun 2018, izin mempekerjakan tenaga asing atau IMTA telah ditiadakan dan diganti dengan sistem yang lebih efisien. Nah, terutama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang harapannya adalah dengan undang-undang itu ada pengaturan terhadap investor asing di Indonesia, kemudian ada pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia, dan termasuk dengan adanya hak-hak apabila mereka bekerja dan juga pelanggaran yang mereka lakukan itu juga ditindak dengan adanya undang-undang yang disebut Omnibus Law Cipta Kerja ya, karena memang di situ membuka iklim investasi bagi investor asing. Kemudian retribusi, perusahaan yang mempekerjakan TKA dikenakan dana kompensasi dan atau retribusi. Contohnya di Kota Cilegon sebesar $100 per orang per bulan. Jadi memang apa namanya perusahaan itu harus membayar pajak ya, sehingga ada yang didapat oleh negara dengan keberadaan tenaga kerja asing ini, karena mereka juga dibayar oleh perusahaan, kemudian dia juga berada di Indonesia dan harapannya bisa memberikan kontribusi bagi pajak ya bagi perekonomian di Indonesia. Kemudian bagaimana tentang pengaturan TKA ini? TKA hanya dapat bekerja dalam status PKWT, pasal 42 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 2003 Undang-Undang nomor 6 2023 menyatakan bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja waktu tertentu dan dalam jabatan tertentu. Hal ini berarti bahwa meskipun seorang TKA telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan yang sama, statusnya tidak akan berubah menjadi PKWT secara otomatis, akan tetapi ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Pelanggaran dalam rekrutmen TKA tidak mengubah status hubungan kerja. Putusan MA menegaskan bahwa meskipun terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja, status hubungan kerja seorang TKA tetap tidak berubah menjadi PKWTT. Penyelesaian atas pelanggaran tersebut adalah kewenangan instansi yang berwenang, bukan pengadilan hubungan industrial. Nah, masih termasuk pengaturan tentang TKA ini ya. Hak-hak TKA dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam terjadi pemutusan hubungan kerja, TKA tidak berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 2003. Dahulu MA pernah memerintahkan pengusaha menanggung biaya pemulangan TKA ke negara asalnya sebesar 1 bulan gaji TKA, akan tetapi saat ini pasal tersebut sudah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2023. Dengan demikian hak yang dapat dituntut oleh TKA dalam hal terjadi PHA mengacu pada hak yang diatur oleh PKWT. Karena memang statusnya TKA ini adalah PKWT ya, bukan PKWTT. Apakah dampak dan bagaimana pengawasan terhadap TKA ini harus kita pahami bahwa dengan adanya investasi asing secara ekonomi Indonesia mencatat surplus neraca remitensi dari TKA dengan kontribusi dari TKA asal China karena memang mereka yang paling banyak adalah 5 miliar US dollar pada tahun 2024. Tadi ya ada investasi yang masuk ke Indonesia, kemudian apa namanya investor tersebut membawa pekerja yang dari asalnya, kemudian di situ juga ada keterbukaan ekonomi bagi pekerja lokal, kemudian juga TKA ini harus membayar retribusi terhadap negara dengan membayar pajak tadi. Nah, itu bisa jadi menjadi sebuah kontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Kemudian permasalahan juga ya selain adanya penambahan ekonomi adalah tenaga kerja lokal masuknya TKA dalam jumlah besar diawasi agar tidak mempersempit lapangan kerja bagi warga lokal atau menekan standar upah dalam negeri. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi tetap ada
persaingan, tetap ada seimbangan antara tenaga kerja lokal dengan masuknya TKA di Indonesia. Kemudian adalah masalah ilegalitas. Sebenarnya kita pahami bahwa TKA yang masuk ke Indonesia itu harus memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia. Nah, permasalahan ilegal ini adalah ketika mereka datang ke Indonesia itu tidak terdaftar sebagai pekerja resmi, akan tetapi sebagai turis atau hanya berkunjung saja. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya ilegalitas itu, sehingga mereka itu tidak resmi. Ketika tidak resmi, otomatis tidak tercatat, kemudian tidak memberikan kontribusi kepada negara dan justru merugikan pekerja lokal karena pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat lokal dikerjakan oleh TKA ini. Nah, memang ilegalitas ini menjadi persoalan yang sangat rumit ya bagi dinamika TKA di Indonesia. Tentunya TKA ilegal ini adalah pelanggaran hukum imigrasi karena pekerja asing ilegal di Indonesia tidak memiliki izin yang diperlukan atau izin mereka telah habis masa berlakunya yang merupakan pelanggaran hukum imigrasi. Pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Pekerja asing hanya diizinkan untuk mengambil pekerjaan yang membutuhkan keahlian di Indonesia. Jika mereka ditemukan bekerja di posisi yang tidak terampil atau pekerja kasar, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Dampak terhadap kesempatan kerja. Dengan adanya pekerja asing ilegal dapat berdampak negatif terhadap kesempatan kerja bagi pekerja lokal ya, karena memang mereka biasanya tidak bekerja di pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan, tapi justru bersaing dengan tidak sehat dengan pekerja lokal. Karena mereka mungkin bersedia, ya kan, bekerja dengan upah yang lebih rendah dalam kondisi yang buruk itu mau, sementara seharusnya itu menjadi pekerjaan masyarakat lokal di Indonesia. Kemudian masalah keamanan dan ketertiban. Pekerja asing ilegal yang tidak tersaring dan diatur dengan baik dapat menimbulkan resiko keamanan dan ketertiban umum bagi negara. Beberapa kasus ya muncul di Bali yang memang di situ banyak turis asing, bisa jadi banyak TKA juga itu banyak melakukan tindakan yang melanggar ketertiban umum. Nah, termasuk di tempat-tempat jasa perdagangan itu yang di situ banyak tenaga kerja asingnya yang mereka itu tidak berdasarkan aturan ya, like ilegal tadi. Kemudian yang kelima, adanya eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja asing ilegal seringkali rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka mungkin mengalami kondisi kerja yang tidak adil, upah yang rendah, dan kurangnya perlindungan hukum. Yang keenam adalah tantangan administrasi dan hukum. Penegakan hukum terhadap pekerja asing ilegal dapat menjadi tantangan karena kompleksitas administratif dan hukum, termasuk masalah yang berkaitan dengan identifikasi, dokumentasi, dan deportasi. Karena memang tenaga kerja asing ini melibatkan negara di mana mereka berasal yang tentunya memiliki hukum yang berbeda terhadap pekerjanya gitu. Nah, demikian problematika yang kita diskusikan tentang tenaga kerja asing di Indonesia sangat berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia ya, tapi juga ada dampak negatif yang kita ada konsekuensinya yang biasanya beriringan dengan dampak positif tersebut. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Harapannya adalah dengan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal ini, sehingga adanya tenaga kerja asing ini benar-benar diatur dengan jelas ya, sehingga memang tidak merugikan tenaga kerja di Indonesia, yang mana memang pada situasi saat ini banyak terjadi PHK, kemudian ekonomi di Indonesia tidak begitu progresif perkembangannya ya, tapi masih berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi PR bagi pemerintah ya untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing, kemudian iklim investasi yang bisa memberikan keadilan juga bagi tenaga kerja lokal, jadi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Baik, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.